Akan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Yesus bukan Allah. Ketika saya pertama kali membuat buku yang berjudul Yesus bukan Allah, banyak pendeta-pendeta yang ngamuk, ngawur saja katanya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairu khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Ya insyaAllah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaAllah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaAllah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta Sulistyo ya menerima menonton debat Ustadz Zuma ternyata ya, dan beliau malu karena ada orang Kristen ini tidak mampu menjawab, hanya memaki-maki saja ya, tapi bodoh tapi tidak mau belajar kata beliau. Jadi orang-orang Kristen itu bodoh tapi tidak mau belajar. Nah, sudah pun begitu, kalau debat selalu kalah, tapi merasa menang. Kalaupun menang, itu sangat dipaksakan, kata beliau ini ya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Yesus bukan Allah. Ketika saya pertama kali membuat buku yang berjudul Yesus bukan Allah, banyak pendeta-pendeta yang ngamuk, ngawur saja katanya. Tentu saja saya tidak ngawur, saya menyampaikan berdasarkan data. Dan pada saat ini ketika saya menyampaikan firman, saya bertumpu kepada satu video. Kita akan dengar ada seorang ustadz, namanya Ustadz Zuma dari Makassar kalau saya tidak salah. Beliau menyampaikan video, silahkan saudara nanti dengar videonya dan dengarkan juga suara background di belakangnya ya, silakan. Layaknya orang Islam tidak pernah berdebat dengan Hindu Buddha. Gak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak menyentuh apa yang menjadi esensi di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan Kristen. Prinsip-prinsip akidah, tauhid yang menjadi landasan Islam, itu semuanya diambil dan didudukkan pada perkara yang tidak seharusnya. Nah, inilah yang menyebabkan dialog itu terjadi. Andai saja lembaga lain Indonesia percaya diri kemudian mendudukkan apa yang ada di dalam kitabnya berdasarkan asal usulnya, maka tidak ada debat. Tidak ada debat. Kenapa ada debat? Yesus dikatakan anak Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi manusia. Itu bajingan, bang. Bajingan. Tetapi saudara Kristen tidak pernah sadar itu, betapa mereka menghinakan saudaranya sendiri. Apa susahnya menggunakan kata Theos? Apa susahnya menggunakan kata Tuhan? Apa susahnya menggunakan kata Yahweh? Kenapa harus Allah? Ngomong apa? Nah, coba Anda lihat bagaimana kitab saudara. Kesana kemari tanpa arah, kelimpungan mencari jati diri yang sebenarnya. Ini wujud tidak ada kecintaan terhadap kita itu.
Al-Quran mau dibawa kemanapun, mau sampai ke negara yang paling benci terhadap Islam sekalipun, Al-Quran tetap menggunakan bahasa aslinya. Kenapa? Karena inilah yang dikatakan oleh Allah, kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaganya. Poin ini saja, tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa membantah, Bung. Itu esensi loh, itu esensi. Ketika dikatakan di dalam kitab saudara, segala yang diilhamkan oleh roh itu adalah firman, itu adalah pengajaran dan seterusnya. Tapi pembuktiannya mana? Apa iya yang dituliskan oleh Lembaga Lain Indonesia itu dituliskan berdasarkan roh Tuhan? Tidak. Itu dituliskan atas pengetahuan terhadap terjemahan yang lebih tua, bukan karena ilham. Lalu mana kitab sucinya yang diterima langsung dari Tuhan? Bagaimana saudara-saudara? Saudara dengar suara yang ada di belakangnya? Itu kira-kira suaranya siapa, saudara-saudara? Halo? Itu suaranya orang-orang Kristen yang tidak terima dengan perkataan dari Ustadz Zuma. Ya. Kenapa? Karena yang dibahas oleh Ustadz Zuma itu di dalam Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ke-1. Yohanes 1 ayat yang ke-1 di dalam kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Ini dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian dari pasal 1 ayat yang ke-14, di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Dan satu lagi di dalam kitab Matius atau Matius 16 ayat yang ke-16 yang mengatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini yang dibahas oleh Ustadz Zuma. Nah sekarang kita lihat bagaimana kitab suci kita di dalam kitab berbahasa Ibrani. Di dalam Yohanan 1 ayat yang ke-1, di sana bacanya dari kanan ke kiri, ya. Ini kalau dibaca Beresit haya hadafar, wa hadafar haya et ha Elohim, wa hu hadafar haya Elohim. Ada Allahnya tidak, saudara? Ada Allahnya tidak? Tidak ada. Nah, kalau itu terjemahannya yang benar adalah pada mulanya ada firman itu. Beresit itu pada mulanya, haya ada, hadafar, dafar itu. Dafar itu adalah firman yang hidup. Jadi bukan sekedar firman, tetapi firman yang hidup. Siapa firman yang hidup itu? Yeshua HaMashiach. Jadi terjemahannya pada mulanya ada firman itu atau dafar itu. Dan firman itu atau dafar itu bersama Elohim, dan firman itu atau dafar itu Elohim. Jadi kesimpulannya firman itu atau dafar itu adalah Yeshua, dan Yeshua itu Elohim, saudara-saudara. Kemudian Yohanan 1 ayat 14, ini bunyinya ya, wahadafar lafaz basar wa yiskon betokenu wa et kavodo rainu hikfot ben yakit la aviv mali keset wa emet. Ini kalau diterjemahkan kata per kata, tetapi terjemahan yang sudah saya jadikan kalimat bunyinya, dan firman itu menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang sama seperti yang diberikan dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi menurut Yohanan 1 ayat yang ke-14, firman, yaitu firman yang hidup, adalah Yeshua menjadi daging, yaitu seperti manusia. Kalau seperti manusia berarti Yeshua itu bukan manusia, hanya seperti wujudnya saja seperti manusia, tetapi dia adalah firman yang hidup itu. Dan firman yang hidup itu siapa tadi? Elohim. Elohim itu hanya satu, yaitu Yahweh. Kalau ayat ini sama dengan ayat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, tidak ada Allahnya. Yang ada adalah di dalam Matius atau Matius 16 ayat 16. Wayaan Simon Petrus, wa yomar atahu Hamasya ben Elohim Chayim.
Ini kalau diterjemahkan kata per kata. Dan dia menjawab, Simon Petrus, dan dia berkata, engkau dia Mesias putra Elohim hidup. Kalau diterjemahkan dalam bentuk kalimat, dan Simon Petrus atau Kepa menjawab, engkaulah Mesias atau Hamasyah putra Elohim yang hidup. Ada Allahnya tidak, saudara-saudara? Tidak ada. Jadi kalau umat Kristen itu, tadi Ustadz Zuma katakan pede atau percaya diri dengan kitabnya. Kalau menurut saya ini bukan kasus percaya diri atau tidak percaya diri, tetapi adalah karena berdasarkan untuk penginjilan, ya, kontekstual. Ada orang mengatakan begini, Pak Yakub menyalahkan kontekstual, tidak? Saya katakan tidak. Tetapi itu 20 tahun ke belakang sono. Kalau sekarang sudah tidak bisa kontekstual lagi. Buktinya apa? Buktinya orang Kristen kalau berdebat dengan umat Muslim tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Menangnya menang dipaksakan. Apalagi para murtadin. Ya. Memangnya kalau tidak menggunakan kata Allah, kenapa? Apakah berarti tidak ada Tuhan di dalam kekristenan? Di dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah di sana, ya. Jadi kontekstual saya setuju, tapi 20 tahun ke belakang sono. Sekarang orang sudah pinter. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada umat Kristen, dan umat Kristennya tidak mau belajar. Pendeta itu dari bahasa Sanskerta, yang artinya orang yang pandai, tetapi realitasnya menjadi orang yang paling bodoh, diajari tidak mau. Kenapa? Karena merasa pinter, mengatakan bahwa kitab suci terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah paling benar. Bahkan ada pendeta di Semarang yang mengatakan bahwa saya pedomannya cukup dengan LAI, tapi ajarannya ngawur bondrol tidak karuan, saudara-saudara. Ya, tidak bisa berteologia dengan baik. Kalau menurut saya ini memalukan sekali. Nah, demikian tadi kami sini ya, yang dimana pendeta Sulistyo, Pak Yakub Sulistyo ini memang selalu bikin orang Kristen itu gregetan ya, karena memang ya itu tadi di dalam kekristenan itu karena memang sulit untuk jujur ya, karena memang harus bohong-bohong, harus tipu-tipu, harus menyesuaikan kebutuhan gitu. Kalau di luar negeri sana tidak ada, di dalam Bible itu kalimat Allah itu tidak ada memang gitu ya. Bahkan di India itu malah mirip-mirip Trimurti ya, membawa dewa-dewa mereka. Kenapa? Untuk menyesuaikan kebutuhan, di mana daerah yang hendak menjadi target bagi mereka, sebuah negara ataupun sebuah penduduk yang menjadi target bagi mereka dalam penginjilannya agar mereka dapat masuk Islam, masuk Kristen, maka mereka menyesuaikan dengan apa yang menjadi sesembahan mereka. Jadi dibuat menyerupai begitu ya, supaya dengan mudah mereka itu melakukan kristenisasinya kan begitu. Jadi di dalam di dalam kekristenan itu memang tidak punya jati diri. Jadi Kristen ini hanya melestarikan budaya pagan begitu kaum muslimin ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب